Jadi untuk menentukan mutu sebuah bensin, ya, diambil sebuah nilai acuan, ya nilai acuannya dinamakan adalah nilai oktan. Nah, untuk menentukan kadar nilai oktan ini bagaimana caranya, ya, itu sebenarnya ada di halaman 24, ya. Di halaman 24, ya, dibilang di sana, saya bacain deh ya, dari paling atas nih. Bensin atau sering disebut gasolin, ya, terdiri dari campuran isomer heptana, ya, C7H16 dan oktana C8H18. Jadi ini hasil bensin yang diperoleh dari kemarin proses penyulingan atau distilasi bertingkat, ya. Nah, kedua bensin ini, ya, yang dihasilkan dari proses penyulingan itu kemarin atau fraksionasi itu adalah isomer atau kelompok dari golongannya heptana, ya, isomernya heptana, ya, dan isomernya oktana. Ya, maksudnya isomer itu kan adalah rumus molekulnya sama dan nama rantainya atau struktur cabangnya berbeda-beda gitu ya, atau struktur rantainya. Nah, kelompok yang dihasilkan dari si hasil proses penyulingan ini, ya, yang umum yang diperoleh itu adalah kelompoknya heptana. Heptana ini yang rumusnya adalah di situ dibilangnya C7H16, atau kelompoknya oktana. Nah, kenapa namanya bisa jadi isooktana? Ya, nah ini isooktana ini harusnya adalah nama trivial. Apa itu nama trivial? Nama dagang istilahnya. Ya, jadi untuk penamaan senyawa, ya, penamaan senyawa, entah itu senyawa hidrokarbon atau senyawa apapun, ya, kita mengenal dua jenis nama. Yang pertama adalah nama yang berdasarkan aturan IUPAC, ya. Jadi IUPAC ini adalah sebuah lembaga resmi yang didirikan secara internasional untuk perkembangan atau penelitian ilmu kimia secara murni, ya, itu namanya IUPAC. Lalu yang kedua adalah nama dagang atau kata lainnya trivial. Bahasa Indonesianya ya nama dagang. Nama isooktana itu adalah nama trivial, orang biar gampang menyebutnya. Harusnya kalau rantainya seperti ini, ya, namanya harusnya apa? Namanya harusnya apa berdasarkan yang kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon kemarin? 2,2. Oke, ya. 2,2 udah bener nih. Terus? 0,4 metil. Nah, ayo diingat. Ada 3 berarti kan, harus ada awalan. Trimetil. Trimetil. Lalu rantai utamanya namanya pentana. Ya, harusnya nama berdasarkan IUPAC-nya ini, ya, 2,2,4 trimetil pentana. Tapi karena zat ini atau senyawa ini sering banget dipakai, ya, sering banget banyak orang yang mau memperdagangkan, mau membelinya, ya, kan susah nih ngomongnya nih. Saya mau beli 2,2,4 trimetil pentana gitu ya, kan agak panjang ingatnya ya. Makanya dibuatlah nama dagangnya. Nama dagangnya atau nama trivialnya adalah isooktana. Jadi nama dagangnya isooktana. Nah, untuk menentukan kadar bensin ini, ya, kan tadi saya bilangnya menggunakan yang namanya nilai oktan. Nah, nilai oktan itu pengertiannya mutu bahan bakar bensin ditentukan oleh jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan. Jumlah ketukan yang dinyatakan dengan nilai oktan. Jadi jumlah ketukan pada mesin ini, ya, yang ditentukan itu yang menjadi kadar atau nilai oktannya. Nah, sebenarnya kata yang lebih tepat untuk menyatakan bilangan oktan ini, ya, atau nilai oktan ini, nah, yaitu adalah bilangan yang menunjukkan besarnya tekanan, ya, yang diberikan pada bensin, ya, pada saat proses pembakaran di dalam mesin. Nah, jadi pada saat proses pembakaran, jadi kan di dalam mesin itu terjadi proses pembakaran sebenarnya. Nah, proses pembakarannya ini, ya, dikatakan baik, ya, kalau nilai oktannya tinggi, ya. Makanya si
bensin yang dihasilkan dari proses fraksionasi ini, ya, yang sangat baik itu adalah si isooktana ini, ya, si isooktana ini. Tapi yang dihasilkan dari proses penyulangan itu, ya, atau fraksionasi, isooktana ini yang dihasilkan lebih sedikit, ya, lebih sedikit dibanding bensin yang kurang baiknya, yaitu si heptana ini. Ya, jadi ada dua hasil yang diperoleh di dalam proses pengilingan, yaitu heptana dengan nilai oktan 0 dan isooktana dengan nilai oktannya adalah 100. Nah, keduanya ini dicampurkan, ya, supaya apa? Supaya dihasilkan lebih banyak bensinnya yang diperoleh. Ya, kalau semuanya pakai isooktana semua, nggak bisa mencukupi kebutuhan semuanya mungkin, ya, nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Makanya dicampurlah dengan bensin yang nilai oktannya lebih kecil. Ya, jadi misalnya suatu campuran yang terdiri dari 80% isooktana dan 20% N-heptana itu mempunyai nilai oktan sebesar 80. Ya, jadi untuk menentukan nilai oktan ini, ya, itu berdasarkan dari pencampuran dari beberapa bensin, gitu ya. Jadi ada bensin dengan nilai oktan yang tinggi dan bensin dengan nilai oktan yang rendah dicampurkan, ya, sehingga dihasilkanlah nilai oktan yang baru, yaitu seperti contohnya di situ. Dari campuran yang terdiri dari 80% isooktana dan 20% N-heptana, ya, itu memiliki nilai oktan 80. Salah satu jenis bensin misalnya Pertalite mempunyai nilai oktan 90. Ini berarti mutu Pertalite itu setara dengan 90% isooktana dan 10% N-heptana. Ya, hal ini bukan berarti Pertalite hanya terdiri dari 90% isooktana dan 10% heptana, tapi bisa digambarkan kira-kira seperti itu, ya, nilai dari 90% ini. Ya, jadi untuk menentukan mutu bensin ini bukan cuma dicampurkan antara isooktana dan N-heptana ini, ya, jadi ada cara lain. Kualitas bensin ini, ya, kualitas bensin ini juga bisa, ya, diperbaiki dengan menambahkan beberapa zat, ya, dengan menambahkan beberapa zat. Contohnya di buku kalian juga udah ada tuh, ada yang namanya TEL, ya, atau tetraethylit, ya, tetraethylit sama MTBE, ya, MTBE. Jadi penambahan 2-3 mili TEL di dalam 1 galon bensin dapat menaikkan nilai oktan sebesar 15 poin. Ya, jadi kalau misalnya hasil dari pencampuran yang ini, ya, yang kita campurkan antara 80% isooktana sama 20% heptana, ya, kita akan menghasilkan nilai oktannya 80. Nah, kalau ini saya tambahkan lagi zat yang namanya TEL, ya, maka nilai oktannya akan jadi naik nih, sekitar 95 nilai oktannya. Ya, lebih bagus kadarnya dibanding yang cuma 80. Semakin besar itu semakin baik untuk mesin. Ya, kalau di sini ada yang suka dengan otomotif biasanya tahu mesin itu, untuk menggerakkan sebuah mesin itu ada prosedur bahan bakar yang diisi, bahan bakarnya lalu disemprotkan ke dalam sebuah namanya silinder lid, gitu ya. Jadi di situ nanti terjadi proses pembakaran sehingga pistonnya bergerak naik turun dan menghasilkan energi gerak, kira-kira seperti itu. Ya, yang bisa menggerakkan roda-rodanya sehingga bisa jalan. Ya, jadi kira-kira penggambarannya seperti itu. Nah, ketika bensin yang sangat tidak baik, nilai oktannya sangat jelek, ya, yang terjadi adalah mesinnya menjadi cepat kotor. Kenapa menjadi cepat kotor? Karena banyak mengandung kan senyawa hidrokarbon, ya, namanya senyawa hidrokarbon. Unsur yang paling utamanya adalah karbon, gitu ya. Nah, kalau kalian tahu karbon bentuknya seperti apa, ini karbon ini, ya, itu adalah bentuknya seperti hitam pekat. Kalau kamu mau lihat unsur karbon itu ada di mana, di dalam isi pensil kalian itu adalah karbon yang dipadatkan, ya, atau di dapur kalian juga bisa lihat tuh, kalau misalnya di
atas langit-langit di atas kompor itu biasanya warnanya lebih gelap, lebih pekat, lebih coklat, atau lebih ke arah hitam. Nah itu sebenarnya adalah hasil proses pembakaran senyawa karbonnya nempel di sana. Atau yang lebih nyata lagi di bagian bawahnya si panci. Di bagian bawah panci itu suka ada kerak-kerak hitam. Nah itu adalah unsur karbon yang nempel karena itu hasil dari proses pembakaran. Nah sekarang si bensin ya itu kan adalah kumpulan dari hidrokarbon tuh ya, yaitu N-heptana ya digabungkan sama isoktana gitu kan, dua ini digabungkan kira-kira seperti itu. Nah ketika digabungkan seperti ini kan berarti di dalamnya intinya pada unsur karbon di dalam senyawa ini. Nah unsur karbon ini kalau semakin banyak ya, semakin banyak lalu proses pembakarannya tidak bagus ya, proses pembuangannya juga mampet ya. Misalnya knalpotnya mampet ya, knalpot dari motor atau mobil itu mampet ya, jadi hasilnya adalah si pembakarannya jadi kurang bagus. Nah ketika pembakarannya kurang bagus maka di dalam mesinnya itu ada kerak-kerak hitamnya ya, ada kerak-kerak hitamnya. Makanya kalau yang biasa pernah servis motor di bengkel itu biasanya suka dibongkar silinder headnya itu, dibuka gitu ya, lalu suka dibersihkan, diamplas, dibuang hitam-hitamnya atau kotoran-kotorannya. Nah itu adalah hasil proses pembakaran yang tidak baik ya, yang tidak sempurna dari si senyawa hidrokarbon ya, karena proses pembakarannya tidak sempurna sehingga menempellah di dalam mesin ya. Karena mesinnya kotor jadinya gerak mesinnya menjadi tidak efektif ya, motornya menjadi lebih lambat dan lebih cepat panas dan lain sebagainya. Nah berikutnya lagi hasil dari proses pembakaran itu juga dibuangnya lewat mana? Lewat knalpot. Nah knalpotnya ini juga harus dalam kondisi bersih, jangan mampet ya. Kalau mampet nggak ada proses pembuangannya juga numpuk karbonnya di situ ya. Jadi ketika nilai oktannya semakin kecil berarti senyawa karbonnya ini pembakarannya semakin tidak sempurna. Ketika tidak sempurna pembakarannya maka dia akan merusak mesin. Nah bagaimana merusak mesinnya? Yang tadi saya bilang unsur karbon itu adalah unsur yang bentuknya adalah seperti itu, kotoran ya, pasir yang berwarna hitam yang pekat yang bisa membuat mampet gitu ya di saluran mesinnya. Di sini jadi bensin yang berantai hidrokarbon lurus kualitasnya kurang baik ya. Jadi makanya N-heptana ini karena rantainya lurus dia kurang baik. Nah, karena kurang baik ini mengakibatkan knocking ya, atau proses ketukannya pada mesin itu sehingga mesin menjadi cepat rusak katanya gitu ya. Namun knocking ini dapat dikurangi dengan menambahkan TEL atau tetraethylit ya, atau rumus kimianya Pb C2H5 4 kali ya, ditambahkan cukup sebanyak 2-3 mili, dia itu akan menambahkan nilai oktannya dari yang tadinya misalnya 80 menjadi 95, menambah 15 poin. Nah tapi permasalahannya karena tetraethylit ini ada unsur Pb-nya ya, Pb ini adalah namanya plumbum timah hitam. Nah timah hitam ini ya dia tidak baik untuk manusia ya, jadi si timah hitam ini tidak baik untuk manusia. Jadi karena penambahan dari TEL ini atau tetraethylit gitu ya, maka pembakaran bensin akan menghasilkan oksida timah hitam yang keluar bersama asap knalpot ya, yang menempel pada mesin. Nah ketika keluar asap dari knalpotnya ada Pb-nya, terus kamu berada di belakang kendaraan itu, nah kamu akan keracunan Pb atau plumbum atau timah hitam ya. Nah itu tidak baik bagi sirkulasi darah kalian, timah hitam ini. Nah makanya penggunaan TEL ini pun akhirnya lama-lama dikurangi ya. Jadi orang sudah beralih nih, rata-rata si Pertamina ini ya udah nggak pakai TEL lagi nih ya. TEL atau tetraethyl etil ini diganti dengan yang namanya MTBE yang lebih ramah. Nah, jadi MTBE itu kepanjangan dari metil tersier butyl ether ya, itu senyawa rantai karbonnya seperti yang di buku kalian tuh ya, di halaman 24 bentuknya seperti itu ya. Jadi
itu yang namanya MTBE. Nah, itu dikatakan lebih stabil ya pembakarannya. Jadi karena nggak ada PB-nya, ya nggak ada pelumpungnya, jadi nggak lebih mencemari lingkungan, ya juga nggak meracuni manusia. Jadi Bapak, kalau yang pabrik-pabrik itu kan suka ada asap gitu, itu sama sih? beda, Oh beda. tergantung pabriknya ngolahnya apa. Ya, tergantung pengolahan pabriknya itu mengolah bahannya bahan apa, entah itu semen yang dibuat atau yang diproduksi tekstil atau apapun, ya pasti bahan yang dibuang atau gas yang dibuang juga berbeda-beda. Pabrik yang menghasilkan gas yang lumayan dapat mencemari lingkungan biasanya diletakkan di jauh dari pemukiman. Ya mau nggak mau kan kita memang membutuhkan bahan produksi itu gitu ya. Tapi ya supaya nggak terlalu mencemari lingkungan, makanya pabriknya diletakkan jauh dari pemukiman. Jadi di sini ada tabel bilangan oktan dari beberapa senyawa yang dihasilkan dari proses penyulingan, gitu ya. Jadi ada iso-oktana yang kita tahu tadi bilangan oktan ya, sorry bukan oksidasi harusnya, adalah bilangan oktan. Ya bilangan oktannya adalah 100, sedangkan N-heptana itu bilangan oktannya adalah 0. Jadi misalnya kalaupun saya mau mencampur-campurkan semua bensin ini ya, semua hasil pengolahan dari fraksionasi kemarin ini adalah semua rata-rata hasilnya kan dibilang hasil dari proses fraksionasi itu adalah isomer dari iso-oktana dan isomer dari N-heptana. Nah ini semua rata-ratanya isomernya yang ke bawah ini semua. Ini semua isomernya nih. Ya, rumus molekulnya tetap sama, yaitu di sini pasti rumus molekulnya untuk ini C7H16. Yang ini rumus molekulnya adalah C8H18. Ya, rumus molekulnya ini semua sama, yaitu C8H18 untuk iso-oktana, C7H16 untuk heptana. Nah, masing-masing ini nilai oktannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya mau mencampur-campurkan gitu ya, misalnya saya mau mencampurkan 60% iso-oktana dengan 10% N-heptana sama 20% N-heksena, lalu ditambah lagi 10% metil sikloheksana. Ceritanya untuk menghasilkan bensin yang mau dijual nih gitu ya. Jadi si Pertamina ini mencampurkan dengan komposisi 60%, ya artinya adalah sebanyak misalnya saya campurin 60 mili atau 60 liter isoktana, 10 liternya N-heptana, 20 liternya adalah heksana, lalu 10 liternya lagi metil sikloheksana. Ya saya campuran gitu kan jadinya hasilnya berapa liter? 100 liter total semuanya ya. Nah ini bilangan oktannya berapa ya tinggal kita hitung berdasarkan tabel yang ada di atas ya. Jadi 60% itu artinya 60/100 dikali nilai oktan untuk iso-oktan adalah 100 ya, ditambah 10% itu berarti 10/100 dikali N-heptana bilangan oktannya adalah 0, ditambah 20% itu berarti 20/100 dikali N-heksen itu nilainya adalah 26, ditambah lagi 10% berarti 10/100 dikali metil sikloheksana ini 104. Ini tinggal dihitung semuanya. Ini dapat 60 gitu ya, ini 0 ya, komponen ini hilang. Ini tinggal dihitung berarti 1/5 dikali 26 berapa? Ini 60 ditambah 0 ditambah hasil perkalian ini 26 dibagi 5,2.
5,2 ya. Tuh, 5,2 ditambah ini berarti 104 dibagi 10, 10,4 ya. Inilah nilai oktan yang didapat dari hasil pencampuran 4 macam senyawa hidrokarbon yang tadi yang saya mau campur-campurkan. Berarti 60, 70, 75. 5,6. Iya. Nah, 75,6 ini hasil dari pencampuran ini semua ya boleh ditambahkan yang tadi, misalnya ditambahkan TEL lagi gitu ya. Nilai oktannya jadi nambah lagi nih. Nambah sekitar 15 poin tadi dibilang ya kan. Nilai oktannya naik menjadi 15 ditambah 75 jadi 90 ya. 90. Gitu kira-kira ya. Nah, bensin yang umum di pasaran itu ya ada premium ya. Premium itu nilai oktannya 88. Itu udah lumayan bagus tuh. Tapi ada yang di atasnya itu lagi. Yang terbaru kemarin itu namanya Pertalite. Ya, Pertalite itu nilai oktannya 90, lebih baik lagi. Nah, yang lumayan baik dari zaman dulu itu adalah Pertamax. 92. Iya, nilai oktannya 92. Oh, satu lagi adalah Pertamax Plus ya. Iya. Berapa nih? 95. Ya. Nah, ini yang diproduksi sama Pertamina. Ya, kalau kalian tahu sekarang ada beberapa juga yang memproduksi bensin, ada Shell ya. Ada dulu Petronas ya namanya ya, tapi tetap yang milik Indonesia secara murni adalah Pertamina mereknya, yang dibuat oleh Pertamina ya. Di situ cuma ada premium, Pertalite, Pertamax sama Pertamax Plus. Oke. Hari ini sampai di sini. Silakan masuk ke pelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bapak.